Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pejuang-pejuang rakyat, kaum-kaum progresif revolusioner sudah hadir di sini. Ini menandakan kita akan segera mengevaluasi 1 tahun pemerintahan Prabowo. Tidak usah disebut wakilnya, soalnya wakilnya anak haram konstitusi. Jadi kita mencoba memisahkan mana yang benar-benar sah, mana yang benar-benar tidak sah. Apalagi hari ini ramai sekali pemberitaan di Australia, di luar negeri maupun dalam negeri terkait masalah pendidikan terakhir Gibran itu ternyata cuma sampai diperkirakan tamatan SD. Yang nulis ini seorang apalagi alumni IPB, dan kemudian mengambil gelar PhD-nya di Universitas Sydney di Australia sana. Dan ini dan itu juga dibenarkan oleh salah seorang apalagi ini warga negara Indonesia yang sudah bermukim di sana dari tahun 97 di Australia, yang menyatakan bahwa memang pernah saya nganter keluarganya Jokowi di Australia waktu jalan-jalan ke Australia berikut dengan Gibran, dan dia mengakui itu pun di Inset yang tempat sekolah di sana, tempat kursus di sana, cuma hanya menjalankan sekitar 4 bulan. Sudah itu pulang ke Indonesia. Nah, tiba-tiba hari ini KPU kemarin itu kan sempat membuat aturan, nggak boleh dokumen-dokumen yang bersifat apalagi ini pribadi itu dipublikasikan di website KPU. Nah, kemudian dikritik oleh netizen, akhirnya aturan itu dibatalkan. Ini membuktikan bahwa memang apalagi ini demokrasi kita ini, sistem pemilihan kita ini memang diisi oleh para berdebah ini, bajingan-bajingan semua ini, yang memang harus segera diluruskan oleh rakyat. Nah, kawan-kawan sekalian, berkaca daripada kejadian kemarin, malapetaka Agustus kemarin itu sejujurnya Indonesia ini sudah menginspirasi dunia. Kemudian meledak di Nepal, sampai muncul istilah dinepalkan, kemudian juga kawan-kawan di Filipina, kemudian juga di beberapa daerah Amerika Latin, di Eropa, bahkan Prancis, ya kan, itu ramai menggelar seperti yang dilakukan oleh para kejadian malapetaka Agustus. Nah, cuma di sini yang perlu kita ingatkan bahwa kerusakan yang terjadi saat ini, baik itu dari sisi politik, ekonomi dan hukum, tidak lain tidak bukan, sudah banyaklah saya dengarkan itu ulasan-ulasan dan analisis para pakar-pakar politik, juga aktivis, termasuk statementnya Bang Faisal juga saya lihat nonton di channel YouTube barunya itu. Apa namanya channel YouTube barunya Bang? Singkosa, ya kan? Itu jelas sekali bahwa ini jelas dilakukan yang namanya oleh Joko Widodo. Ya kan? Jadi tidak usah sekarang malu-malu bahwa memang biang kerok kerusakan bangsa ini, biang malapetaka bangsa ini, yaitu Joko Widodo. Jokowi. Maka tidak salah buruh berteriak kemarin mundurkan Jokowi. Setelah mundur karena sudah tidak menjabat lagi presiden, sekarang gilirannya dia Jokowi itu harus mempertanggungjawabkan segala dosa-dosa politiknya. Maka hari ini kita akan deklarasikan seluas-luasnya kepada seluruh rakyat Indonesia, baik dalam dan luar negeri, tangkap dan adili Jokowi. Segera itu. Kalau memang pemerintahan Prabowo masih ada nego-nego lagi, panjang kali lebar lah, ya sudahlah, rakyat ini sudah muak. Karena apa yang terjadi di stabilitas politik hari ini, baik politik, ekonomi dan hukum, itu akibat Jokowi. Satu kata, hanya Jokowi pelakunya itu, ya kan? Nah, apalagi kita kaum buruh ini paling sakit hati sama Jokowi. Sakit hatinya pertama dia bikin undang-undang brengsek sialan yang amburadul ugal-ugalan itu, undang-undang Omnibus Law. Kedua, dia juga yang kemarin yang tangkapin aktivis buruh, pimpinan buruh. Ini SPSI ini nih, ketua umum lu tuh Jumur Hidayat ditangkap di rejimnya Jokowi sama Bangsa Ganda sama Anton Permana. Saya aja bukan SPSI sakit hati, apalagi ente. Harusnya sakit hatinya lebih. Nah, ini dendam-dendam kesumat oleh buruh Indonesia. Kemarin saya sudah sampaikan juga kemarin waktu audiens dengan Komisi 9 kemarin di DPR, bahwa kaum buruh sudah merasakan trauma luar biasa akibat undang-undang Omnibus Law ini, ya kan? Dan penderitaan itu jelas. Yang buat itu siapa? Ya Jokowi. Masa undang-undang sial itu dibuat dalam tempo yang singkat-singkatnya, ya kan?
Sementara sekarang RUU perampasan aset itu ya kan dilemparkan DPR, padahal bisa saja dia bikin perpu kayak kemarin kayak undang-undang Omnibus Law. Apa bedanya? Karena waktu itu dia berkuasa takut juga dia digarung sama rakyat. Takut juga dia dirampas asetnya. Nah, sakit hatinya buruh ini ya kan tidak bisa dibendung lagi. Oke, kita mungkin kompromi segala macam, tapi kalau dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo tidak bisa mengambil tindakan tegas karena sudah banyak sekali bukti-bukti yang melibatkan keluarga Jokowi, anak menantu, ya kan, besan segala macam, udah banyak itu bukti-bukti yang membuat bahwa selama Jokowi berkuasa itu banyak sekali terjadi gratifikasi. Ada korupsi, ada kolusi, nepotisme dan sebagainya, itu semua harus diusut tuntas. Yang paling parah itu adalah mengacak-acak Mahkamah Konstitusi. Sampai lahirlah ini anak haram konstitusi. Makanya dalam setiap statement saya sih tidak pernah mengakui pemerintahan ini 2 nama. Yang satu aja lah, Prabowo aja lah, soalnya yang satu ini masih dalam persoalan. Sampai hari ini masih dipersoalkan oleh publik Indonesia, rakyat Indonesia. Bahkan luar negeri pun mempertanyakan. Kemarin waktu kita di Jenewa juga ditanyakan juga, itu ijazah Jokowi asli apa enggak sih? Rame. Ya kan? Dari delegasi-delegasi negara-negara ini memantau ini. Berarti betapa memalukannya. Ya kan? Track record daripada presiden ke-7 itu. Sehingga memang tidak ada kata lain, kita semua bersama-sama hari ini kita mencoba menghimpun semua kekuatan-kekuatan rakyat untuk segera kita tangkap dan adili Jokowi. Nah, karena itu salah satu solusi agar kemudian persoalan bangsa ini bisa setidak-tidaknya 30-40 bahkan 50% persoalan ini selesai. Kemudian kita tambah juga reformasi Polri ini harus kita kawal sama-sama. Ya kan? Karena yang tangkap ketum Pak Jumur itu Kabar Eskrimnya waktu itu yang sekarang jadi Kapolri. Ya kan? Teman-teman harus ingat itu sejarah itu. Kapolri dia waktu itu Idam Aziz. Nah, Kabar Eskrimnya itu ya Pak Listio ini yang sekarang jadi Kapolri. Jadi harus catat itu baik-baik. Nah, sampai hari ini mereka juga tidak pernah minta maaf. Padahal itu hanya membuat statement di Twitter. Cuma membuat statement di Twitter mengkritik undang-undang Omnibus Law. Bung Jumur Hidayat, Bang Sagan dan Nenggolan, Anton Permana harus ditahan di penjara selama 6-7 bulan. Ini yang betul-betul saya jujur aja sakit hati banget. Ya kan, belum lagi tambah banyak aktivis lain seperti Bung Edi, ya kan, Habib Rizik dan sebagainya, itu banyak ditangkapin waktu zaman Jokowi. Jadi kalau Jokowi bicara demokrasi itu omong kosong. Kebebasan berpendapat itu omong kosong itu Jokowi. Karena terlalu banyaknya omong kosong yang dibuat oleh Jokowi, ya kan? Maka solusinya adalah tangkap dan adili Jokowi. Rakyat itu udah sakit hati sama dia ini. Termasuk kita ini kaum buruh Indonesia. Maka dalam kesempatan ini saya minta kepada pemerintahan Prabowo untuk benar-benar serius, karena apa ya, kita saksikan sekarang ini kan Pak Prabowo ini apakah ini yang disebut operasi Sandi Yuda, tapi menurut masyarakat terlalu banyak kompromi, Pak. Jadi tidak usah tedeng-aling-aling yang sudah dilengsarkan kemarin, harusnya dilengsarkan aja, nggak usah lagi dikasih, malah diangkat lagi jadi komut Pertamina. Ini kadang-kadang membuat publik ini menjadi kecewa. Karena orang-orang yang seharusnya ya kan dijauhkan dari kekuasaan itu harusnya ya sudah dipecat aja tanpa syarat. Ini kok malah diangkat jadi komut. Yang bikin sakit hati lagi, sudah jelas-jelas divonis oleh Mahkamah Agung tuh si Sylvester itu, ya kan, sampai hari ini Kejaksaan Agung nggak berani nangkap. Ini ada apa juga ini, ya kan? Jadi percuma lah kita berbicara penegakan hukum kalau di depan mata yang sudah jelas-jelas ingkrah putusannya dari Mahkamah Agung, PK-nya ditolak, sampai hari ini Kejaksaan tidak berani nangkap. Prabowo katanya sudah instruksikan, Jaksa Agung sudah instruksikan nangkap, tapi sampai hari ini faktanya si Plester itu tidak bisa ditangkap. Berarti ini ada main semua. Jadi sudahlah, karena hidup ini hanya sandiwara. Di Indonesia ini sandiwaranya udah kentara banget, siapa-siapa yang main. Maka jangan salahkan rakyat ketika rakyat menggunakan hak konstitusinya, yaitu pasal 1 kedaulatan adalah di tangan rakyat. Dan itu bisa saja ya kita lihat aja nanti ke depan, ya kan? Nah, sebaiknya Pak Gibran juga segera mundur karena skandal ijazah ini memang menjadi problem tersendiri juga, dan ini amat sangat mempengaruhi pemerintahan Prabowo. Mungkin itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, hari ini memang bangsa ini sedang seperti ada dua pemimpin. Ya. Jadi saya setuju dengan Anda yang tadi itu. Memang kalau tidak segera diadili, itu kita akan terus-terusan. Ya. Yang kedua, ini dua-dua bermasalah ini. Ijazah bapaknya bermasalah, ijazah anaknya bermasalah juga. Rasanya malu kita jadi bangsa ini. Ya, selamat datang Pak Jumhur, korban penahanan. Ya. Jadi saya melihat itu ya, ijazah Gibran ini itu nggak jelas itu. Di Kementerian Pendidikan ya itu memberikan keterangan seperti penyataran ya kan, tapi dia kursus bahasa Inggris di Australia itu yang disamakan gitu. Bahkan di di resmi negara itu ya, keluarnya itu Gibran itu S1-nya di MDIS, S2-nya di UTS, di Universitas Teknologi Sydney, kira-kira gitu. Jadi nggak jelas kalau lihat penampilannya kita nggak percaya kan, S2 ya kan gitu. Ya emang kalau menurut saya kita harus adil lah. Agar cawe-cawenya hilang, ya, agar Prabowo ini bisa konsentrasi, ya, konsentrasi membenahi negara. Karena kami dari buruh, terus terang aja ya, kita difasilitasi, mulai Mayday, ya Mayday kita beliau datang, ya, kemudian di situ Prabowo bilang undang-undang setuju dirubah, outsourcing dihapus, kan gitu, ya kan? Itu pro buruh semua. Gitu. Kemudian sekarang sedang proses di DPR, kita diberitahu, ditanya semua, mulai dari perencanaan semua itu sudah dilakukan, ya itu. Jadi seharusnya kalau ini nggak ada gangguan, beres. Tapi kalau geng Solo ini ikut-ikutan terus, ya kan, diacak-acak terus sistem hukum kita, ya hancur. Makanya saya setuju tadi Pak akan ada gerakan bareng-bareng Pak ya. Ya. Gitu. Ya, nah. Ya sumbernya di situ. Ini buruh siap nggak nih? Ya memang kadang kita sakit hati Pak Jumhur di penjara itu. Iya makanya ya. Jadi kita harus memenjarakan balik orang-orang yang menahan Pak Jumhur, betul nggak? Siapa? Kita buruh ini memang didolimi asli Pak. Coba. Omnibus Law itu ya, Omnibus Law itu jelas. Oleh MK dinyatakan inkonstitusional. Oleh Jokowi kemudian dibuat Perpu. Ya sebab akal-akalannya lah. Kita waktu ada Usman di situ kalah terus, Pak. Tapi begitu beliau hilang, Usmannya hilang, mulai kita menang terus tuh. Ya makanya ini sekarang mumpung kita menang terus, ada ganjalan satu lagi. Ini ganjalan harus dihapus ini dari bumi Indonesia lah kalau perlu, gitu. Ya makanya, ya menurut saya memang kalau perlu kita akan turun besar-besaran kalau diperlukan, ya kan? Tapi memang harus siap-siap lah. Tapi sekarang ini kita kalau mau bergerak juga bingung sekarang itu. Mana memanfaatkan siapa memanfaatkan siapa gitu ya kan?
tiba-tiba ada gerakan, katanya diinisiasi oleh Geng Solo, ya kan? Tapi kemudian berbalik ke mereka sendiri, kira-kira gitu, ya kan? Makanya ini kita harus cermat sekarang ini. Tapi kita harus siap, setiap saat harus siap. Kalau menurut saya Gibran ini harusnya mundur ya. Ya supaya selesailah urusan negara kita ini daripada dimundurin, ya enggak? Kan enggak enak kalau dimundurin Daeng, ya kan? Gitu ya. Dia hidupnya enggak enak tuh, datang sudah kemampuannya terbatas, dia harus menanggung beban yang besar itu. Wah, puyeng itu, Pak. Puyeng itu, hidup itu. Kalau anak kecil anak kecil kemudian disuruh menduduk SD, suruh belajar di kuliah langsung, itu waduh, tersiksa itu. Mana daripada tersiksa mundur aja lah, daripada puyang-puyang, ya kan. Kita juga jadi puyang semua ini gara-gara satu orang itu. Gitu ya, yang penting kita siap-siap aja lah. Setuju ya? Kapan komando baru kita bergerak, tapi harus cermat. Ya, ini kita bukan mau ada pemberontakan. Kita harus memisahkan mana yang benar, mana yang salah, gitu. Ya, maka demo pun kita harus benar-benar cermat. Jangan asal demo. Ya, asal demo nanti dimanfaatkan orang, harus hati-hati itu. Demo tanggal 25 nggak jelas pemimpinnya. Jadi kalau kita demo, kita harus jelas pemimpinnya. Kira-kira begitu. Jadi banyak sekali nih orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi. Begitu, maka kita yang punya kekuatan harus cermat. Ya, kita nunggu komando Pak Jumhur lah. Gitu. Sebagai imam besar pergerakan nasional, ya kan? Begitu. Ya, kira-kira begitu. Mohon maaf. Mungkin cukup sampai di sini dulu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tapi yang jelas kita harus membereskan negeri ini dengan cara kita. Ya, kita kawal yang kemarin sudah sudah mulai ada pembenahan itu. Kita kawal reformasi polisi, kita kawal agar di DPR itu tidak lagi semena-mena, ya kan? Gaji-gaji harus kita beresin, ya, gaji sampai ada ratusan juta, itu buang aja semualah. Kira-kira begitu. Ya, kita juga punya urusan nih dengan BPJS itu juga. Kira-kira begitu ya, gajinya kegedean juga itu. Harus kita beresin semua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus berdiri di depan kamera atau saya harus menghindari membelakangi? Sini nggak apa-apa, Pak. Terima kasih. Yang saya hormati Bang Faisal Assegaf, yang saya hormati senior saya ini, abang saya, Bang Jumhur Hidayat. Beliau ini sahabat saya di dalam Pondok Pesantren Bareskrim Mabes Polri. Saya pertama masuk, saya buka jalan, kemudian beliau masuk, saya sudah siapkan tempatnya. Nah, baru menyusul Pak Napoleon Bonaparte. Sini ada teman-teman semua, ada Bang Alan juga, Pak Haji Alan. Haji Alan. Ya. Yang seluruhnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada intinya di acara sore hari ini saya hanya ingin menyampaikan atau mengingatkan kembali bahwa Republik ini rusak babak belur sejak 10 tahun dipimpin oleh seorang Jokowi. Jokowi manusia biadab, manusia brengsek. Setuju nggak? Semua tatanan berbangsa dan bernegara selama dipimpin sama dia, ya hancur berantakan seperti yang sekarang kita alami. Jadi saya bukan dendam, bukan, tetapi apa yang pernah saya bicarakan di dalam surat terbuka saya, bahwa di masa kepemimpinan Jokowi semua tata kelola berbangsa dan bernegara amburadul, bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Itulah saya di penjara.
Bukan dendam sekali lagi. Dan faktanya hari ini apa yang saya suarakan itu terjadi. Presiden satu-satunya yang dikejar oleh masyarakatnya sendiri. Hanya orang-orang dungu yang masih percaya dengan beliau. Hanya antek-anteknya komunis yang masih percaya dengan dia. Hanya buzzer-buzzer bayarannya yang masih percaya dengan dia. Dan yang paling marah ketika kita menyampaikan persoalan ini tentang Jokowi merusak bangsa ini, yang paling marah siapa? Orang-orang dungunya. Dia paling marah. Dia tidak merasa dungu. Dia tidak merasa dungu. Dia pasang badan untuk seorang Jokowi. Padahal kalau kita berakal sehat, memang mereka dungu. Setuju nggak kalau dia dungu? Sangat dungu. Maka saya tidak pernah merasa menyesal menyampaikan pesan kepada Jokowi supaya segera mundur pada saat itu. Sampai dengan sekarang dia sudah menyelesaikan 10 tahun masa kepemimpinannya. Dia tidak boleh lepas dari tanggung jawab. Seluruh anak-anak bangsa yang masih berpikiran waras pasti menginginkan Jokowi harus bertanggung jawab atas kerusakan negeri ini. Dan saya bersama teman-teman tokoh-tokoh semuanya sudah merancang satu waktu tanggal 2 Oktober 2025. Kita akan datang ke KPK yang bentukannya Jokowi juga. Ketua KPK masih anteknya Jokowi. Kita minta pertanggungjawabannya untuk tangkap dan adili Jokowi. Tidak ada alasan lain. Tangkap dan adili Jokowi. Di masa kepemimpinannya Pak Prabowo sekarang, begitu banyaknya upaya-upaya sabotase. Belum 1 tahun Pak Prabowo memimpin bangsa ini, sudah muncul dia cawe-cawe bahwa Prabowo Gibran harus didukung untuk 2 periode. Nah, siapa kamu? Siapa kamu? Jokowi? Malu, gitu loh. Prestasimu nggak ada. Membebani masyarakat rakyatmu dengan hutang-hutang yang begitu banyak, yang tidak masuk akal lagi. Pak Prabowo disabotase. Kemarin ada upaya untuk menggulingkan Pak Prabowo melalui aksi-aksi tanggal 25. Saya pernah menyampaikan tidak perlu ikut karena aksi ini ditunggangi. Tidak ada koordinator lapangannya, tidak ada penanggung jawabnya. Benar terjadi. Kemudian itu gagal. Yang muncul sekarang terbaru adalah upaya sabotase dengan menebar racun di program MBG. Program yang unggulannya Pak Prabowo. Hampir 8.000 anak-anak pelajar, mahasiswa, atau lagi anak-anak pelajar yang keracunan. Ini bahaya, bisa menggagalkan program yang sudah disusun sebaik mungkin oleh Bapak Prabowo. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia harus menyadari dan memahami apa yang kita perjuangkan hari ini bukan untuk pribadi, tetapi kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada yang lain. Kita ingin negeri ini selamat. Negeri yang kaya raya, tetapi rakyatnya susah. Rakyatnya sangat susah. Mencari atau melamar pekerjaan yang gajinya hanya 3 juta saja, itu ngantri orang di Jakarta ini. Bahkan di bawah itu. Coba datang ke ITC sana, coba datang ke Tanah Abang sana. Tanya penjual-penjual pakaian itu. Berapa gajinya? Mereka bawa bekal makanan yang hanya sepotong telur. Berapa gajinya? Tidak ada yang bercerita atau yang menyampaikan gajinya lebih dari 1,5 juta. Itu ngantri yang mendaftar. Apakah mereka-mereka itu berpikir hanya tahunya merampok kekayaan negara ini? Tidak berpikir sampai sejauh itu. Biarkan rakyatnya susah,
tetapi yang penting mereka kenyang, mereka berlimpah. Tidak adil. Dan ini kita perjuangkan untuk mendapatkan keadilan supaya semua masyarakat Indonesia punya kesempatan yang sama. Negeri kaya raya, semua sumber daya alam di Republik ini semua ada di Republik ini, tetapi yang menguasai hanya orang-orang tertentu yang ada di dalam lingkaran kekuasaan. Kita berdoa Bapak Prabowo tegar untuk memimpin bangsa ini dengan berbagai macam gelombang, berbagai macam ujian yang datang, karena kalau Pak Prabowo akan terhenti di tengah jalan dan akan digantikan oleh Gibran, maka kehancuran sudah bisa dipastikan. Sekali lagi saya sampaikan, jika itu terjadi, satu-satunya jalan, saya sudah pernah menyampaikan pesan, jika itu terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah revolusi. Tepuk tangannya kecil sekali, baliknya yang tidak setuju. Prinsipnya, daripada hidup dijajah oleh kekuasaan-kekuasaan yang punya kepentingan-kepentingan rakus menguasai negeri ini, lebih baik mati berkalang tanah, lebih terhormat. Teman-teman tokoh gerakan, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya habis baca-baca ini berita Asian Development Bank bersama Bappenas tahun 2018 mengeluarkan hasil penelitian 2019. Itu terdapat 22 juta orang kelaparan kronis. Jadi Anda bisa bayangin itu ada 20 juta orang kelaparan kronis di Indonesia. Itu 2019. Jadi kira-kira itu berlanjut sampai, karena yang kita tahu makin parah setelah itu. Boleh jadi ada 30-an juta barangkali kalau dilanjutkan risetnya sampai 2023-2024. Kelaparan kronis itu ya udah, otaknya, sel-sel dalam kepalanya mengkerut gitu. Nah, pergantian pemerintahan, kemudian pertanyaannya apakah kebobrokan yang ditinggalkan itu otomatis juga berubah dalam waktu singkat? Jawabannya pasti tidak, pasti butuh waktu. Dan saya sekali lagi mengatakan kenapa saya tidak melawan Prabowo lah, kira-kira begitu. Karena saya tahu pikirannya, saya tahu narasi yang ada di kepalanya gitu. Dan narasi di kepalanya itu kurang lebih sama dengan narasi yang ada di kepala saya dan teman-teman. Dia pro kepada rakyat, ingin memastikan rakyat itu bangkit gitu. Makan bergizi gratis, menurut saya itu salah satu jawaban itu. Kalau 20-30 juta orang kelaparan kronis seperti hasil riset ADB, Bappenas dan lain-lain itu menjadi fakta dan harus diselesaikan, nggak bisa kita kasih aja pancingnya biar dia nanti cari sendiri, nggak bisa. Orang yang udah rusak, masih kecil apa semua itu nggak bisa begitu. Kasih makan dulu. Nah karena itu kita harus pastikan, barangkali ini juga deklarasi juga nih, kaum buruh juga sebenarnya siap menjadi panitia makan bergizi gratis ya, setuju nggak teman-teman ya? Ya, teman-teman buruh juga udah punya pengalaman lah ngasih makan ribuan di pabrik itu kan kadang-kadang ada 20.000, ada sekian puluh ribu orang di pabrik. Kita biasa untuk punya manajemen memberi makan orang bahkan sehari 3 kali, kira-kira begitu ya. Barangkali nanti bisa dikolaborasi juga serikat-serikat buruh ya yang ada banyak ini membantu itu, membantu agar program ini jangan sampai gagal. Saya setuju barangkali orang-orang jahat ya ada yang berniat menggagalkan. Saya setuju barangkali itu ada saja, namanya juga politik ya. Tapi kita nggak boleh. Kita harus pastikan MBG ini berhasil karena ngasih makan orang yang lapar gitu. Dan pahalanya gede banget kalau dalam perspektif agama kita, memberikan orang sesuap nasi, sesuap makanan kepada orang yang sangat membutuhkan itu pahalanya besar sekali. Jadi itu pastikan. Nah yang kedua saya ingin menyampaikan juga begini, memang sudah 1 tahun. Kita kalau melihat keadaan itu tentunya apalagi kebijakan ya, adalah apa yang sudah dilahirkan kebijakan itu. Nah saya melihat kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Prabowo Subianto, Presiden, itu seiring dengan apa yang menjadi harapan kita. Misalnya begini, kayak saya nih dengan teman-teman mengatakan, kok
petani itu kok miskin terus, petani susah terus gitu. Karena saya tahu nilai tukar petani itu selalu dipatok. Anda kalau baca berita ya, nilai tukar petani 107, 106, 102, kadang-kadang malah 98, 97. Tahu nggak artinya itu? Dia hanya sekedar bisa memelihara hidup. Tidak punya uang, miskin terus, subsisten terus, rawan miskin terus, kira-kira suasananya begitu. Jadi modal 10 juta, begitu panen dapatnya 10 juta juga. Ya artinya ya sudah impas, dia hanya bisa sekedar hidup. Thailand nilai tukar petani itu bisa sampai 120 sampai 140%. Artinya kalau dia modal 100 juta petani atau 10 juta, dia bisa dapat 14 juta atau 13 juta. Ada selisih dan itu artinya kelebihan bagi petani untuk bisa, itu setelah dia makan dan sebagainya ya, dia punya kelebihan. Nah kalau petani-petani ini makmur, maka akan berdampak pada sektor industri dan sebagainya. Saya kasih contoh begini, Pak Prabowo memastikan harga gabah 6.500. Nah ini tinggal tugas kita adalah mengawal itu. Ya kita mengawal agar benar-benar dibeli itu 6.500. Tapi kan kalau Presiden mengatakan yang berani membeli di bawah itu akan dia kenakan sanksi, dia tutup bahkan rice mill itu apa? Heller ya, perusahaan yang menggiling padi itu. Jadi kalau saya udah hitung nih, kalau ada tambahan Rp1.000 aja, karena di lapangan biasanya harga 5.000, 5.500, bisa 1.000 sampai 1.500 selisihnya. Gitu. Kalau ini ketat pengawasannya 1.000, kita tuh setiap tahun memerlukan 54 juta ton gabah. Jadi artinya 54 miliar kilogram gabah. Artinya kalau ada selisih Rp1.000 saja, itu ada 54 triliun uang itu menjadi milik para petani. Yang jumlahnya itu sekitar 30 juta petani plus keluarganya sekitar 130 juta yang di pedesaan. Jadi ada 50 juta orang mengalir, itu artinya daya beli naik gitu. Makan bergizi gratis juga sama. Dia ada niatnya kan sampai 480 triliun ya. Sekarang mungkin hanya 70 triliun, tahun depan udah 300-an triliun. Itu uang itu beredar, bukan dibawa ditaruh di Singapura, tidak. Uang itu ada di dapur-dapur di desa-desa. Nah itu kita kawal karena uang itu beredar. Kalau uang itu beredar artinya masyarakat kecipratan dari uang itu. Entah dia jualan sayuran, jualan telur, jualan apa dan sebagainya. Jadi kebagian semua lah kira-kira begitu. Ini daya beli naik. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Upah buruh Pak Daeng. Saya hitung. Upah buruh itu kemarin dinaikkan 6,5%. Kalau rata-rata sesuai BPS ya, rata-rata, saya bicara rata-rata, gaji orang Indonesia itu 3 juta. Itu ada 58 juta pekerja di sektor formal. Kalau yang tidak di sektor formal 90 juta. Misalnya anak muda angkatan kerja jadi petani, warteg dan sebagainya, itu angkatan sektor informal. Itu 90 juta, lebih banyak daripada sektor formal, kira-kira begitu ya. Nah, 58 juta ini kalau naik berapa? 6,5%, kira-kira dapat dari 3 juta itu Rp180.000 sampai Rp195.000 lah kira-kira begitu. Rp180.000 itu kalau Anda kali-kali ya, dikali 58 juta, dikali 1 tahun, itu kira-kira akan beredar tambahan uang bagi kaum buruh seluruh Indonesia itu 100 triliun. Ya. Tadi ada 100 triliun, ada 50 sekian triliun, itu buat orang-orang kecil semua. Ya, ada makan bergizi yang ratusan triliun beredar. Ini sebetulnya kabar baik buat bangsa kita ke depan gitu. Nah ini harusnya dikawal terus dengan berbagai penyimpangan pasti ada, nggak mungkin nggak ada, tapi jangan sampai ada penyimpangan kita langsung menyalahkan dan memastikan seolah-olah program itu harus dihilangkan. Orang yang punya niat menghilangkan makan gizi gratis buat saya itu penjahat itu. Dia jahat terhadap puluhan juta orang yang kelaparan kronis atau orang yang membutuhkan makan. Gimana orang ada yang kena keracunan, saya setuju, segera investigasi. Kenapa ada keracunan? Sekian ribu orang keracunan, sekian boleh. Kita jangan menghitung, saya juga nggak mau menghitung statistik. Bagi saya 1 orang keracunan, 1.000 orang, 10.000 orang itu sama lah. Setiap ada yang keracunan, pastikan. Kalau ada yang memang nakal, penjarakan orang yang membuat itu menjadi keracunan. Kira-kira begitu. Jangan kita membatalkan program yang langsung dirasakan oleh orang miskin, orang susah ini. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan saya sebenarnya kan dari sektor buruh nih, tapi saya karena ada mahasiswa dan lain-lain, jadi saya ngomongnya kemana-mana. Jadi intinya ada hopes ya, ada hopes untuk perbaikan.
Nah, memang saya pastikan begini, perbaikan-perbaikan ini kecepatannya sangat ditunggu oleh kita semua gitu. Kecepatan perbaikan ini dengan berbagai gangguan tentunya, ya itu kita tunggu berhasil sehingga bisa sisa kehancuran yang diwarisi pemerintah sebelumnya ya bisa memunculkan hopes baru, harapan baru sehingga mereka tidak frustrasi. Karena kalau yang repot itu rusuh dan sebagainya itu terjadi utamanya karena orang frustrasi, orang gelap akan melihat keadaan ke depan. Itu yang berbahaya. Nah karena itu kalau dari perspektif kaum buruh, kita sendiri nih, buruh nih yang jumlahnya 58 juta sektor formal, ya kan, Pak Daeng, Pak Arief, kita sekarang sekali lagi punya harapan terhadap pemerintah sekarang, khususnya presiden kita. Karena tadi Pak Arief udah cerita betapa jahatnya gitu Presiden Jokowi ya. Ketika Undang-Undang Omnibus Law sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK, dibuat lagi Perpu yang sama. Buat kami itu jahat sekali. Karena memang Undang-Undang Cipta Kerja itu jahat terhadap kaum buruh utama dan juga yang lain ternyata. Mungkin kalau Anda lihat nanti berbagai bidang petani apa semua itu kelihatan lah kejahatannya di mana. Itu dihidupkan lagi lewat Perpu. Kemudian dipastikan lagi harus menang menjadi undang-undang. Jadi, nah sekarang begitu ganti pemerintahan, ya karena sekarang presidennya sudah berkuasa, Pak Prabowo yang narasi pikiran yang sama dengan kita, dia membolehkan kita untuk membongkar kembali undang-undang itu, memastikan undang Cipta Kerja yang menurut beliau, menurut presiden, undang-undang Cipta Kerja itu terlalu kapitalistik. Gitu. Kalau tahu kapitalistik, tahulah maksudnya kan. Jadi terlalu memberikan kemudahan bagi korporat-korporat besar, sehingga melupakan rakyat kecil termasuk kaum buruh. Kalau kedepannya namanya negara korporatokrasi, nah itu yang berbahaya. Nah, dia sadar itu dan mempersilahkan kita untuk merubahnya. Dan saya rasa bukan hanya presiden, tapi partnernya di DPR juga membuka jalan kepada kita. Bahkan kita sudah berdialog. Kemarin kita diundang ada 22 konfederasi, semua konfederasi ya diundang. Walaupun ada satu konfederasi nggak hadir, ya kan, dan mau demonstrasi tanggal berapa itu? Sudah tahu lah. Berapa? Akan demonstrasi. Pastikan teman-teman yang sudah di jalur dialog terbuka dengan pemerintah maupun DPR tidak boleh ikut di dalam demo-demo seperti itu. Karena itu akan mengacaukan flow kita untuk memperjuangkan pasal demi pasal dari apa yang kita perjuangkan. Setuju ya teman-teman ya? Ya. Kita hanya ingin menari di gendang kita sendiri. Penting tuh, ini penting nih, mahasiswa semua penting nih. Jangan orang yang menabuh gendang, kita disuruh nari, kita nari, atau diiring sama tarian gendang itu masuk ke jurang. Ya, nah saya berharap kalau ada aksi-aksi seperti itu tidak kemudian terkoneksi dengan orang-orang yang berniat untuk membuat kerusuhan, kira-kira begitu. Karena ternyata teruji ini menariknya begini, di zaman Jokowi kok nggak ada orang-orang yang bikin rusuh kayak gitu loh. Pas di zaman Prabowo, kok ada orang yang bikin rusuh kayak gitu, ini niatnya rusuh gitu loh. Mohon maaf ya, cari organisasi atau jaringan teman-teman yang bisa menggelar demonstrasi lebih besar dari yang kita gelar. Setuju ya teman-teman? Cari mana? Kita menggelar demonstrasi nutup Jakarta, tapi tidak ada satupun pot bunga yang pecah, tidak ada satupun perangkat apa yang rusak. Kira-kira begitu. Kita demonstrasi besar kalau menggelar demonstrasi, bukan demonstrasi karnaval. Apalagi karnaval kemudian ada orang dompleng, itu enggak. Itu bukan kelas kita seperti itu. Ya, tapi sekali lagi kita semua bergerak dengan gendang kita sendiri, bukan dengan gendang orang lain. Saya titip kita semua pastikan dialog-dialog kita dengan DPR yang sangat terbuka. Ada sekitar mungkin 200-an federasi lah, Pak ya, 200-an federasi, 22 konfederasi sekarang sudah duduk bersama dengan DPR, duduk bersama dengan pemerintah mendiskusikan pasal per pasal yang kita permasalahkan itu. Nah terus kalau kita demonstrasi alasannya apa? Jadi alasan politik, saya nggak tahu. Dan buruh ya tidak main politik. Bahwa gerakan buruh berdampak politik itu cerita lain. Tapi kita nggak bermaksud sana enggak. Kira-kira begitu ya. Itulah yang menjadi dasar dari gerakan buruh. Itu dari kita seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, kita tetap awasi jalannya pemerintahan ini. Kita lihat nanti hari demi hari bagaimana perkembangannya, dan mudah-mudahan
apa yang diharapkan teman-teman tadi, Pak Ruslan Buton, Pak Faisal, dan diskoneksi, ya, diskoneksi dengan virus-virus jahat yang lama, gitu. Itu segera berlangsung, gitu kan, agar Prabowo Subianto bekerja tidak lagi diganggu-ganggu, kira-kira gitu. Ya, jadi itu penting sekali, dan kita lihat kalau ternyata di pertengahan jalan harapan kita itu ternyata kebijakan berubah dan sebagainya, ya kita tentu seperti Pak Arief bilang, kita siap bersikap, kita siap menabuh gendam kita sendiri, dan kita akan menentukan nasib kita sendiri. Ya, kayaknya semua orator sudah menguliti semua soalan Jokowi, Parcok, itu sudah habis menguliti. Dan memang itu persoalan laten lah ya hari ini, yang residu dari rezim terdahulu. Nah, cuma ini persoalannya, saya singkat aja lah. Ya. Harapan kita besar di pundak Prabowo. Suka tidak suka, kita sudah punya presiden yang cukup responsif, akomodatif, bahkan berusaha memberikan garis tegas perbedaan kepada rezim lama. Contohnya buat teman-teman buruh deh, ya di mana nggak mungkin terjadi di era Jokowi, pimpinan Serikat Buruh terutama Pak Jumhur ya kan diundang ke istana, diajak bicara soal menentukan kenaikan upah, diberi ruang untuk berkontribusi dalam penyusunan undang-undang yang tenaga kerjaan yang baru untuk menggantikan cipta kerja yang lama. Bahkan persoalan kecil aja yang dari struktur di kekuasaan dia yang agak menyimpang dan arogan itu langsung ditindak. Ini tidak terjadi gitu. Ini tidak terjadi di era Jokowi. Cuma ada kenyataan yang pahit yang kita rasakan, yang kita tahu hari ini, bahwa pemerintahan Prabowo itu tidak genuine karena ada kolaborasi rezim lama, ada tidak powerful, ada dua matahari kembar dalam sistem pemerintahan ini, dan itu bukan kekuatan yang pasif di dalam, tapi aktif, di mana meskipun terkesan absurd, tapi terlihat jelas upaya gangguan-gangguan, pembangkangan berusaha menghambat kemajuan program-program Astacita dari Prabowo itu terjadi. Nah, hari ini kita hanya berusaha menegaskan menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo, kita menegaskan bahwa rakyat bersama Prabowo, rakyat bersama Prabowo membantai atau terlalu kasar soalnya. Memberantas geng Solo. Itu yang paling penting. Dan ini beberapa hari ke depan mungkin akan ada eskalasi, akan ada gerakan-gerakan yang untuk melakukan pelemahan dan insubordinasi, pembangkangan terhadap pemerintahan Prabowo. Itu yang kita harus tegaskan, kita pastikan, kita akan hambat itu, kita lawan itu. Saya tidak akan mengambil waktu yang panjang. Dari sisi isu saya kira dia sudah sangat memadai, sangat kuat. Sentral isu itu semestinya mempertemukan semua kekuatan-kekuatan yang concern ya pada apa yang menyebabkan Republik ini hancur. Kalau saya sering mengatakan bahwa problem negeri ini itu ada satu, soal political corruption, abuse of power. Abuse of power ini kalau kita turunkan, di situ ada impact-nya pada dominasi, pada hegemoni, pada ketimpanan, pada proses pemiskinan, pada juga termasuk semakin menipisnya lapangan kerja, kemudian tidak ada daya atau bargaining position ya kelompok-kelompok yang lemah untuk bisa mendapatkan akses maupun kebijakan seperti apa yang dituduh. Apakah itu buruh? Ya walaupun buruh saya lihat sudah semakin well organized, juga kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Nah, tugas kita barangkali
ke depan ini adalah bagaimana sekali menguatkan konsolidasi pada semua elemen, pada semua komponen di dalam rangka membedah atau memperjuangkan isu sentral itu. Isu sentralnya saya tegaskan, isu sentral itu adalah political corruption. Dari sini, ini nanti kita akan breakdown. Jadi kalau terlalu banyak isu ada 8, 9 susah Mas Cukup. Kita masuk itu, tentu masing-masing kan sudah punya agendanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu isunya, kita belum jelas, maaf. Apa position kita. Ini saya nyambung dengan Habib. Saya sangat setuju. Kita jangan terlalu pagi, tiba-tiba kita menyatakan kita bagian dari Prabowo. Dari segi pendekatan perubahan itu tidak menguntungkan, maaf ya. Oleh karena itu kita tetap menempatkan sebagai oposisi. Boleh 50 kita percaya, 50 tidak. Supaya kita ada ruang untuk menuntut apa yang menjadi agenda perubahan itu. Juga sekaligus apa? Kita juga harus mampu melakukan suatu evaluasi. Saya nggak tahu apa yang sudah disampaikan kepada pengambil keputusan, apakah keputusan itu terus diikuti, apakah terus berkesinambungan, kalau ada upaya perbaikan hasilnya seperti apa, ada progresnya dan seterusnya. Sehingga itu bisa di-share ke publik. Nah, kalau itu bisa jalan, saya kira saya setuju dengan Bung Juhur, nggak perlu juga. Demonstrasi itu adalah kalau tidak ada pilihan lain. Tapi kalau masih ada pilihan lain, maka upaya-upaya untuk mengefektifkan negosiasi, kemudian untuk meminta progres dari percepatan perubahan-perubahan. Nah itu yang sebenarnya kita mainnya di situ. Nah oleh karenanya Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi yang keempat, strategi. Strategi saya usulkan, kalau kita itu adalah revolusi. Tapi revolusi ini mungkin berbeda di negara lain. Revolusi kita ini adalah revolusi yang menekankan cost. Revolusi itu kita mau biar Pak Prabowo yang memimpin revolusi. Rakyat yang mendukung. Kan begitu. Itu kata kuncinya. Karena bisa saja kita nggak tahu macet di tengah jalan, 50% masih ada. Ya, 50% masih ada. Nah, 50% itu nanti akan kita gunakan untuk percepatan, untuk lebih optimal, lebih efektif dan seterusnya. Tapi kalau pagi-pagi sudah mengatakan kami yang bagian dari pemerintah, saya kira ya ini perlu dianulah. Saya tidak menyatakan salah, tapi nanti yang di sebelah sana senang juga, kan begitu. Posisi kita adalah sebagai oposisi, sebagai kekuatan oposisi yang merangkum semua kekuatan perubahan untuk memperjuangkan agenda perubahan. Masuknya dari pemberantasan korupsi. Kalau pemberantasan korupsi itu nanti dia masuk ke persoalan Polri, masuk kepada soal penyimpangan kebijakan ekonomi, masuk kepada perampasan sumber daya alam, termasuk juga penyimpangan di dalam alokasi budget. Ya, ini kembalinya nih politik anggaran nggak pernah dikuliti. Padahal di dalamnya itu adalah satu abuse of power yang sangat soft, kita tidak pernah kupas itu. Nah, oleh karena itu ke depan saya kira kita perlu ada satu tim monitoring, Bang Faisal, apa yang diperjuangkan oleh buruh, Bang Jumhur, itu akan kita ikuti terus. Jadi perjuangan ini sustain, kemudian kita akan sampaikan kepada publik ini isu ini, sudah ada pendekatan pemerintah, sebagian berhasil, sebagian belum. Lalu ada schedule-nya, kapan ini mau diselesaikan. Jadi semua terukur. Ini kemudian dikonsumsikan kepada publik dan pemerintah harus dengar. Karena nanti pada saat negosiasi, membangun argumen-argumen, itu pendekatannya ilmiah, ada data, ada fakta, ada analisis, sekaligus jalan keluar. Setelah itu, mau apa tidak? Kalau tidak mau, kami masih ada 50% lagi. Kira-kira seperti itu, maaf, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.